Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di video kali ini. Admin akan bercerita atau akan membacakan satu sejarah ya, yaitu sejarah kota Cianjur ya, yang tidak luput dari kisah Raden Arya Wiratanudatar dan Kangjeng dalam Cikundul. Bupati dan pendiri Kabupaten Kota Cianjur dahulu adalah Patirasan Kerajaan Pajajaran dan kini bernama Kota Cianjur atas perjuangan dan kafrah daripada Raden Arya Wiratanudatar. Dan Arya Wiratanudatar bernama asli adalah Jaya Lalana atau disebut juga Jaya Sasana. Raden Arya yang dikuburkan di Cikundul hingga menjadi wisata ziarah bagi para pencinta makam waliullah karena dikeramatkan dan dianggap sosok orang yang soleh. Dan tak heran ya, banyak sekali para perziarah Nusantara yang insya Allah barokah berkat makam beliau. Raden Arya menjabati sebagai seorang bupati pertama kali di Cianjur, menjabat dari tahun 1681 Masehi sampai dengan tahun 1691 Masehi, dan yang digantikan oleh anaknya yaitu Raden Arya Wiratanu yang kedua, lahir di pedalaman Sagalaherang dan meninggal di Cianjur dan dikuburkan di daerah Cikundul di Kecamatan Cikalong Kulon. Anak-anak beliau yakni Raden Wiramanggala, Raden Martayuda, Raden Tirta, Raden Nata di Manggala yang berlokasi di Gunung Jebrod, dan Raden Wira di Manggala, Raden Suro di Wangsa, Nyai Mas Kalontor atau Nyai Mas Karangan, Nyai Mas Bogem, Nyai Mas Kara, dan Nyai Mas Jenggot. Sementara ada sesuatu yang terjadi di luar nalar, yaitu beliau menikahi seorang istri dari kalangan bangsa jin. Tidak diketahui pas nama istri beliau, namun hal ini hanya bisa dijawab dengan keimanan saja, bahwa jika seorang waliullah adalah sang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Kita kembali mengutip dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Anak-anak dari Raden Arya di kalangan bangsa jin tersebut adalah Raden Eyang Surya Kencana yang kini berada di Gunung Gede, kita sekarang berlanjut ke sejarah orang tua dari Raden Arya, yaitu Raden Arya Wangsa Gopalwana. Raden Jaya Sasana adalah putra Raden Arya Wangsa Gopalwana yang berasal dari Sagalaherang, Subang. Berdasarkan silsilah Raden Arya Wangsa Gopalwana merupakan anak dari Sunan
Wana Ferih atau Raden Kikis yang merupakan raja dari kerajaan Talaga yang ada di Majalengka. Anak dari Raden Ragam Andri alias Sunan Parung Gang atau Prabu Pucuk, anak dari Manding Sari Ageng Munding Sari Ageng merupakan salah satu anak dari Prabu Siliwangi yang ketika runtuhnya Pajajaran kabur ke daerah telah garis Sukagunung Ciremai, Raden Arya Wangsa Gopalana berkelana dan sampailah di Kampung Nangka Berit. Di sana ia mendirikan sebuah desa dan menjadi kepala negeri. Raden Arya Gopalana memiliki 8 anak, yaitu Raden Jaya Sasana, Raden Wira Diwangsa, Raden Raden Chandra, Raden Santan Kumbang, Raden Yuda Nagara, Raden Awan Chandra Dirana. Raden Santan Yuda Negara dan Nyai Murti Raden JJ Sasana sebagai putra pertama Raden Arya Wangsa Gopalana. Dan beliau terkenal sebagai seorang yang ahli ibadah, dan menurut ilmu Raden Jaya Sasana pun disebutkan sering berhalewat dan bertapakur di tempat-tempat yang suci. Menurut legenda, suatu ketika Raden Jaya Sasana sedang bertanya, ia kedatangan jin muslim yang merupakan gadis cantik. Jin ini tertarik dengannya dan kemudian mereka menikah serta memiliki 3 anak. Yang pertama Raden Eyang Surya Kencana, Raden Endang Sukaisi, dan terakhir Kawira Sujagat. Setelah dewasa, Jaya Sasana diberikan tanggung jawab oleh ayahnya, yaitu berupa 100 orang rakyat menurut sistem feodalisme. Saat itu kekuasaan seorang bangsawan ditentukan oleh banyaknya rakyat. Bersama ke-100 orang tersebut, Raden Jaya Sasana kemudian mencari tempat baru di daerah pedalaman Jawa Barat. Saat itu dan sampailah ke daerah Sungai Cikundul yang sekarang ada di wilayah Kecamatan Cikalongkolan. Dan di sana mereka mulai bermukim di suatu tempat yang dipimpin oleh Jaya Sasana. Beliau berada di beberapa tempat yang dihuni Raden Jaya Sasana, di antaranya adalah di dekat sungai seperti Cibalagung dan Sungai Cirata. Meskipun tempat tinggalnya tercatat, mereka masih berada dalam satu kesatuan, yaitu komunitas di bawah pimpinan Raden Jaya Sasana. Berdasarkan hukum sosiologi mengenai pembentukan masyarakat dalam kesatuan rakyat Raden Jaya Sasana, akhirnya lahir tata cara dan aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Raden Jaya Sasana adalah di setiap masyarakat memiliki sifat bersatu, hingga dalam setiap kesatuan masyarakat ada kesatuan hukum. Tugas utama seseorang kepala masyarakat adalah mengatur kehidupan dan menegakkan hukum yang berlaku. Selain daripada itu, ia juga bertugas untuk melindungi rakyatnya. Raden Jaya Sasana saat itu masih berada dalam tahap kesenopatian, dan karena itulah kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan sebenarnya wilayah yang saat itu ditempati oleh rakyat Jaya Sasana.
Dari keberadaan itu di bawah kekuasaan Sultan Mataram, namun secara de facto berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kesepuhan di Cirebon, karena status Cirebon di abad ke-18 adalah negara bawahan atau pasal dari kerajaan Mataram. Maka dari itu dalam beberapa catatan Poch adalah rakyat desa sana sering disebut sebagai rakyat Cirebon dan mendapat gelar Wiratano. Runtuhnya Pajajaran menyebabkan beberapa kerajaan berusaha mengklaim wilayah bekas sejarah, termasuk kerajaan Sumedang Larang di bawah Prabu Gesan Ulun, yang menurut kolumnya bahwa seluruh bekas wilayah Pajajaran adalah wilayah Sumedang Larang dalam rangka menegakkan klaimnya. Prabu Gesan Ulun kemudian menyelenggarakan serangkaian kampanye militer dan tujuannya adalah untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada klaimnya. Untuk mengatasi kampanye Sumedang Larang, Cirebon kemudian memperkuat pertahanan, di antaranya adalah wilayah Cimapag. Saat itu wilayah Cimapag termasuk ke dalam wilayah tanggung jawab Jaya Sasana, maka Cirebon kemudian mengangkat Jaya Sasana sebagai senopati dengan gelar Wiratano yang artinya panglima. Dalam masa genting seperti itu, beberapa kesatuan masyarakat yaitu Cipamingkis di bawah pimpinan Amerta, Cimapag di bawah pimpinan baru negara Cikalong di bawah pimpinan Wangsa Kusomo, Cibalagung di bawah pimpinan Natamanggala, Cihea di bawah pimpinan Wisata Negara, dan Cikundul di bawah pimpinan Raden Jaya Sasana bersepakat untuk menyatakan bahwa wilayahnya bersatu menjadi satu negeri yang bernama Cianjur, dan bersepakat untuk mengangkat Jaya Sasana yang sudah mendapatkan gelar Wiratano untuk menjadi dalam, karena sudah diangkat sebagai dalam, tidak lagi hanya senopati. Demikian teman-teman kisah dari sejarah kota Cianjur dan juga sejarah dari Raden Kangjeng Arya Wiratanudatar. Semoga kita mendapatkan hikmahnya dari kisah ini, bahwa kita selaku yang mendiami di kota masing-masing haruslah cinta akan perjuangan para ulama. Admin pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang diucapkan. Jika ada ketik dan saran, silakan komen di kolom komentar. Akhirul kalam, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.